Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Moris, perkenalkan nama saya Wida. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang akan mengangkat tema mengenai penegakan hukum di Indonesia. Presentasi ini akan saya beri judul Analisis Penegakan Hukum di Indonesia ditinjau dari teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur oleh hukum atau aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia, penegakan hukum masih banyak menuai kritikan yang tajam dari masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, banyak sekali peradilan yang dinilai tidak adil, adanya persepsi ketidaksetaraan dalam penegakan hukum di Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Intervensi politik untuk kepentingan golongan atau suatu partai, penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah yang berkuasa, dan perundang-undangan yang masih tumpang tindih. Banyak yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah sesuai dengan aturan, namun belum tentu memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, namun juga berkaitan dengan nilai-nilai hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perlunya pembahasan mengenai analisis penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, karena penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari ketiga nilai tersebut. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara ketiga nilai hukum tersebut, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, hukum idealnya mengandung tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut dapat menjadi indikator apakah hukum sudah berfungsi dan terlaksana dengan baik atau belum. Tentu arti baik di sini cukup luas karena hukum tidak selalu harus bersifat kaku. Tiga nilai hukum tersebut juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mengatur tingkah laku dan hubungan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan hukum dapat juga diibaratkan menjadi tujuan hukum yang ingin dicapai oleh suatu negara hukum, yaitu pemerintah bersama dengan rakyatnya. Namun dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut tidak dapat selalu dicapai secara bersamaan, karena jika ada salah satu nilai yang ingin difokuskan atau diprioritaskan, maka nilai-nilai yang lain harus bisa dikompromikan atau bahkan dikorbankan. Untuk itu, bukan hanya menerapkan peraturan yang sudah dibuat atau berlaku, para penegak hukum juga harus bisa menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, sehingga nantinya hukum akan dapat mencapai tujuannya dengan maksimal. Pembahasan ketiga nilai hukum ini akan saya mulai dengan kepastian hukum, di mana kepastian hukum ini berarti hukum harus pasti, jelas, dan dapat diprediksi. Masyarakat harus mengetahui apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan, serta harus juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika mereka melanggar hukum. Berikutnya ada keadilan hukum, di mana masyarakat yang berada di bawah naungan atau perlindungan negara hukum harus bisa mendapatkan haknya dan juga menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut saya pribadi, nilai keadilan ini bisa dikatakan yang paling fleksibel atau yang paling tidak kaku, karena untuk mencapai nilai keadilan hukum,
tidak selalu identik dengan penerapan hukum yang baku atau kaku. Seringkali pencapaian keadilan hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi, hingga faktor-faktor seperti kemanusiaan atau moral. Nilai hukum yang terakhir yaitu kemanfaatan hukum, di mana hukum harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Tujuannya kembali ke awal tadi, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin jika ketiga nilai hukum tersebut, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bisa diraih secara bersamaan dalam setiap penegakan hukum? Saya akan langsung masuk ke beberapa contoh kasus penegakan hukum. Kasus yang pertama akan saya bahas ini merupakan kasus fiktif atau sebagai contoh saja. Namun bisa jadi kasus yang serupa juga pernah terjadi di Indonesia. Kasusnya adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu di mana dia mencuri sebuah roti untuk diberikan kepada anaknya yang kelaparan. Kita akan mulai analisis kasus pencurian ini dimulai dari kepastian hukum. Mencuri tentu perbuatan yang melanggar hukum, di mana kasus pencurian harus diproses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dari sisi keadilan, seperti saya katakan tadi, nilai keadilan dalam hukum itu merupakan hal yang paling fleksibel atau paling bisa dikompromikan tergantung situasi dan kondisi. Karena pada saat diadili, wanita yang mencuri roti ini ternyata dibebaskan oleh hakim. Alasannya karena niat ibu tadi mencuri itu bukan untuk memperkaya diri, seperti tindak pidana pencurian uang rakyat atau korupsi. Ibu tadi mencuri untuk memberi makan anaknya yang kelaparan, dan itu pasti ia lakukan juga dalam keadaan terdesak, karena mungkin keadaan finansial atau ekonominya sedang kurang bagus. Tidak hanya dibebaskan, ibu tersebut juga mendapatkan bantuan sosial untuk kehidupan sehari-hari ke depannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia juga mendapatkan kemanfaatan hukum dari kasus penegakan hukum tersebut. Nah, dalam kasus tersebut, kita bisa simpulkan bahwa kepastian hukum yang sifatnya formal mengalami pengurangan karena tidak diterapkan secara mutlak atau ketat. Sementara dua nilai lainnya yaitu keadilan dan kemanfaatan lebih diutamakan dalam kasus ini. Tentu ada sisi positif dan negatif dalam setiap keputusan yang hakim ambil. Untuk kasus yang tadi saya sampaikan, salah satu sisi negatifnya adalah keputusan hakim tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pencurian ringan, di mana banyak orang akan berpikir bahwa kasus pencurian kecil itu bisa termaafkan, asal alasannya itu bisa menyentuh hati. Kasus berikutnya merupakan kasus penegakan hukum di Indonesia, di mana saya akan mengambil pengalaman saya pribadi sebagai contoh. Kejadiannya cukup unik dan ini terjadi sekitar 11 tahun yang lalu, ketika saya akan melahirkan anak saya yang pertama di Jakarta. Pada saat itu, hari sudah malam dan waktu itu malam minggu. Dari tempat tinggal saya, pembukaan sudah lengkap dan air ketuban juga sudah pecah. Jadi sebetulnya saat itu saya bisa saja melahirkan di tempat. Suami saya buru-buru memanggilkan taksi, lalu saya dibawa ke klinik tempat saya biasa periksa kehamilan. Biasanya di malam minggu di Jakarta itu banyak sekali razia, terutama razia narkoba, karena banyak orang pergi ke klub pada malam minggu. Supaya lebih cepat sampai ke klinik, sopir taksi kemudian memotong jalan, dan itu sebetulnya sangat melanggar peraturan lalu lintas, dan akibatnya juga cukup fatal jika dilakukan saat kendaraan sedang ramai melintas. Namun pada saat itu cukup sepi, sehingga taksi yang membawa kami aman melintas di jalan yang kami potong tersebut. Nah, ternyata di ujung jalan ada polisi yang sedang melakukan razia dan kami pun diberhentikan dan kena tilang. Namun saat itu karena keadaan darurat, polisi kemudian langsung meloloskan kami untuk bisa segera pergi ke klinik. Sama seperti dengan kasus fiktif yang pertama tadi saya bahas, dalam kasus pribadi saya ini, kepastian hukum tidak menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, namun untuk keadilan dan kemanfaatan yang lebih diutamakan. Dan bisa kita lihat, aspek kemanfaatan itu menjadi yang paling dominan.
Contoh kasus ketiga yang akan saya jabarkan di sini adalah kasus pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hukum Islam juga ternyata memiliki nilai yang sama, yaitu kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan. Kasusnya bermula ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan bahwa dirinya binasa karena ia telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya pada siang hari saat bulan Ramadan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sahabat tersebut harus membebaskan budak sebagai sanksi atas apa yang telah dilakukannya. Namun sahabat tersebut ternyata tidak memiliki budak untuk dibebaskan atau dimerdekakan. Lalu Rasul memberikan pilihan yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, yang tentu saja tidak disanggupi oleh sahabat tersebut karena 30 hari Ramadan saja dia bisa tergoda. Lalu Rasul menyampaikan pilihan sanksi terakhir, yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Sahabat tersebut tidak menyanggupi karena ia mengatakan bahwa ia merupakan orang paling miskin di Madinah saat itu. Lalu ada sahabat lain yang datang membawakan sekeranjang kurma, dan Rasul pun memberikan kepada sahabat yang melanggar hukum Islam tadi, untuk memberikan atau membagikan kurma tersebut kepada 60 orang miskin. Dari kasus ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus bersifat mutlak atau kaku, namun tergantung dengan situasi dan kondisi saat itu. Bahkan dalam kasus yang serupa, hakim juga bisa mengambil keputusan yang berbeda tergantung situasi dan kondisinya. Kasus sahabat tadi juga memberikan pemahaman untuk kita bahwa penegakan hukum dalam Islam sekalipun itu tidak sekaku yang dipikirkan banyak orang, melainkan juga mempertimbangkan kondisi pelaku dan kemanfaatan yang ingin dicapai. Dalam penegakan hukum di Indonesia, konflik antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan masih sering ditemukan. Misalnya dalam perkara pidana ringan, sengketa agraria, hingga penanganan kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum di Indonesia sering dihadapkan pada pilihan untuk lebih mengutamakan salah satu dari nilai hukum dibanding nilai-nilai lainnya. Salah satu kasus yang menjadi perhatian banyak masyarakat belum lama ini adalah kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz. Dalam kasus tersebut, negara melakukan penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, dan juga persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari sisi kepastian hukum, prosedur tetap berjalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Namun dalam perkembangannya, kasus ini kemudian menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan menuai berbagai tanggapan. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah mencerminkan rasa keadilan? Sebagian masyarakat Indonesia menilai bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan Harvey Muiz tersebut cukup besar, sehingga hukuman yang dijatuhkan seharusnya juga lebih berat. Di sisi lain, persidangan tentu mempertimbangkan hal-hal seperti alat bukti, fakta persidangan, dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz ini menunjukkan penegakan hukum mengalami tantangan dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Walaupun proses hukum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagian masyarakat masih mempertanyakan apakah hukuman yang dijatuhkan itu setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan, mengingat nominal kerugian yang ditanggung oleh negara itu sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum tentu selalu menghasilkan rasa keadilan yang sama bagi semua masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, serta melindungi keuangan negara. Akan tetapi, perdebatan dan kritik-kritik yang muncul menunjukkan bahwa mencapai kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan secara bersamaan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia. Lalu mengapa kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan hukum
tidak dapat diraih atau dicapai secara bersama-sama. Berdasarkan ketiga contoh kasus tadi, kita dapat mengambil kesimpulan ketiga nilai tersebut memiliki orientasi yang berbeda. Kepastian hukum lebih berfokus pada peraturan yang berlaku, keadilan berfokus pada rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum lebih berfokus pada manfaat sosial. Tentunya sulit menegakkan hukum di Indonesia ini jika ketiga nilai tersebut harus selalu dicapai secara bersamaan. Karena pada kenyataannya, jika salah satu nilai ingin difokuskan atau diutamakan, maka ada nilai-nilai lainnya yang harus bisa dikompromikan. Ketiga nilai ini, baik itu kepastian, keadilan, maupun kemanfaatan hukum, sama-sama penting. Namun yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum adalah prioritas berdasarkan karakter masing-masing kasus. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketiga nilai dalam hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan, merupakan tiga nilai dasar hukum yang sangat penting. Namun dalam praktik penegakan hukum, ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat dicapai secara bersamaan. Dalam kasus penegakan hukum di Indonesia, para penegak hukum harus dapat menentukan nilai mana yang lebih diutamakan sesuai dengan kondisi dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Dalam penegakan hukum, khususnya di Indonesia, kepastian hukum seringkali mengalami pengurangan nilai. Begitu juga dengan keadilan dan kemanfaatan. Karena keputusan hakim dipengaruhi juga dengan kondisi saat kasusnya terjadi. Oleh karena itu, tugas para penegak hukum bukan hanya menerapkan peraturan yang berlaku, namun juga dapat menyeimbangkan ketiga nilai hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan, agar hukum dapat tetap mencapai tujuannya, yaitu menciptakan ketertiban, rasa keadilan, dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai penegakan hukum di Indonesia dengan judul Analisis Penegakan Hukum di Indonesia ditinjau dari teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Terima kasih banyak kepada Pak Moris yang telah memberikan kami tugas untuk membuat video presentasi mengenai penegakan hukum di Indonesia, karena dengan adanya tugas ini, kami bisa belajar hal baru khususnya mengenai penegakan hukum di Indonesia. Saya akhiri presentasi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi memberikan manfaat untuk kita semua dan juga memberikan pemahaman baru khususnya di bidang hukum. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.